Assalamualaikum teman-teman ATLM semua. Selamat datang kembali di channel Linchan ATLM. Di channel ini saya akan kembali membahas latihan soal-soal teknis ATLM. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya. Tema kali ini yaitu tentang BTA, kesalahan praanalitik, dan kode etik. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Peranata laboratorium kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap spesimen dahak. Setelah dilakukan pewarnaan, didapatkan hasil mikroskopis basil merah 1-10 per 1 lapang pandang. Bagaimanakah interpretasi hasil pemeriksaan tersebut? A. Negatif, B. Positif, C. Positif 1 atau 1 positif, D. Positif 2 atau 2 positif, atau E. Positif 3 atau 3 positif. Jawaban yang tepat yaitu yang D, positif 2 atau 2 positif. Kita lihat pembahasannya. Pembacaan hasil pemeriksaan dilakukan dengan penggunaan skala sebagai berikut. Yang pertama, skor negatif. Kriterianya tidak ditemukan BTA pada paling sedikit 100 lapang pandang. Cara penulisannya negatif. Kemudian yang kedua, skenti. Kriterianya ditemukan 1-9 BTA dalam 100 lapang pandang. Catat jumlah BTA yang ditemukan. Cara penulisannya, tulis jumlah BTA yang ditemukan. Skor yang ketiga yaitu 1 positif. Kriterianya ditemukan 10-99 dalam 100 lapang pandang. Cara penulisan positif 1. Yang selanjutnya 2 positif. Kriterianya ditemukan 1-10 BTA per lapang pandang, minimal 50 lapang pandang. Cara penulisannya positif 2. Kemudian yang skor 3 positif, kriterianya lebih dari 10 BTA per lapang pandang, minimal 20 lapang pandang. Cara penulisannya positif 3. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang pasien mengalami batuk berkepanjangan. Dokter memberikan pengantar ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan bakteri tahan asam dan kultur sputum untuk Mycobacterium tuberculosis. Apakah nama media yang digunakan untuk identifikasi bakteri tersebut? A. McConkey, B. Blood agar plate, C. Lowenstein-Janssen, D. natrium agar, atau E. Muller-Hilton. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Lowenstein-Janssen. Kita lihat pembahasannya. Media yang digunakan untuk pemeriksaan kultur Mycobacterium tuberculosis yaitu yang pertama MGIT, Mycobacterium Growth Indicator Tube. Medium kultur cair yang dapat mendeteksi tuberkulosis lebih cepat daripada medium kultur padat. Namun, medium ini memiliki tingkat kontaminasi yang tinggi. Yang kedua, Lowenstein-Janssen, media biakan yang umum digunakan untuk menumbuhkan Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga, Kudo, media biakan yang banyak digunakan untuk menumbuhkan Mycobacterium tuberculosis. Dan yang keempat, Ogawa, media biakan yang banyak digunakan untuk menumbuhkan Mycobacterium tuberculosis. Selain itu, air kelapa juga dapat digunakan sebagai bahan dasar media. Untuk mendeteksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, sampel dahak pasien juga dapat diperiksa di laboratorium dengan menggunakan mikroskop. Bakteri TBC yang terdapat dalam dahak memiliki ciri khas, yaitu berwarna kemerahan yang disebut bakteri tahan asam atau BTA. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini hal yang menyebabkan kesalahan akibat antikoagulan berlebih untuk spesimen pemeriksaan hematologi analizer adalah kecuali A. Menyebabkan eritrosit mengkerut, B. Hematokrit lebih rendah, C. Peningkatan nilai LED, D. Nilai MCP menurun, MCHC meningkat, atau E. Terjadi mikrotrombi dan penurunan jumlah trombosit. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Terjadi mikrotrombi dan penurunan jumlah trombosit. Kita lihat pembahasannya. Penggunaan antikoagulan yang berlebihan pada pemeriksaan hematologi dapat menyebabkan eritrosit mengkerut sehingga nilai hematokrit lebih rendah, nilai MCP menurun, MCHC meningkat, trombosit membesar dan mengalami desintegrasi, peningkatan nilai LED. Jika volume darah kurang dari jumlah antikoagulan, leukosit akan mengkerut. Sebaliknya, jika volume darah berlebihan, darah akan membeku. Penggunaan antikoagulan yang berlebihan pada pemeriksaan hematologi analizer dapat menyebabkan sel membengkak dan mengalami disintegrasi. Disintegrasi ini dapat membentuk fragmen yang berukuran sama dengan trombosit, sehingga terhitung oleh alat penghitung elektronik. Akibatnya, hitung jumlah trombosit akan meningkat secara palsu. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Tourniquet adalah alat yang digunakan untuk menekan, mengerutkan, atau melilit pembuluh darah vena dan arteri. Tourniquet digunakan sebelum pengambilan darah vena agar pembuluh darah tampak menonjol dan melebar, sehingga lokasi penusukan dapat ditentukan dengan mudah. Pengaruh lama pemasangan tourniquet pada lengan pasien berakibat terpengaruhnya kadar berikut ini, yaitu A. Glukosa dan AST, B. Kalium dan hematokrit, C. LDH dan CKMB, D. CRP dan LED, atau E. Hitung trombosit dan kolesterol. Jawaban yang tepat yaitu yang B, kalium dan hematokrit. Kita lihat pembahasannya. Lama pemasangan tourniquet dapat mempengaruhi kadar hematokrit, kalium, dan alkalin fosfatase. Yang pertama, hematokrit. Pemasangan tourniquet yang lebih dari 1 menit dapat menyebabkan hemokonsentrasi yang meningkatkan kadar hematokrit. Hematokrit adalah perbandingan eritrosit terhadap volume darah. Yang kedua, kalium. Pemasangan tourniquet yang terlalu lama dan erat dapat menyebabkan kadar kalium tinggi palsu atau pseudohiperkalemia. Yang ketiga, alkalin fosfatase. Pembendungan yang ditunda selama 3 menit dapat menghasilkan kadar alkalin fosfatase yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembendungan yang ditunda selama 1 menit. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pernyataan berikut ini yang benar mengenai metode pemeriksaan protein bank dalam urin adalah: A. Pemeriksaan menggunakan regensia bioret dengan pengukuran fotometer. B. Dilakukan pemanasan untuk mendenaturasikan protein dalam suasana asam berupa kekeruhan dan gumpalan. C. Denaturasi protein akibat pengaruh asam organik yang direaksikan. D. Dengan pemanasan tinggi akan jernih, didinginkan akan kembali keruh hingga suhu 50 derajat Celcius. Atau E. Protein akan mengalami denaturasi dengan asam pikrat. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Dilakukan pemanasan untuk mendenaturasikan protein dalam suasana asam berupa kekeruhan dan gumpalan. Kita lihat pembahasannya. Pemeriksaan protein urin dengan metode rebus menurut Bank dilakukan dengan menggunakan larutan asam asetat glasial dan Na-asetat. Larutan ini memiliki pH sekitar 5,6 yang merupakan titik isoelektrik protein sehingga menyebabkan protein mengendap. Prinsip metode Bank: protein urin dalam suasana asam akan membentuk kekeruhan sampai endapan bila dipanaskan dengan bantuan larutan asam asetat dan natrium asetat yang terdapat di larutan Bank. Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan protein urin metode Bank dengan memanaskan di nyala api dan didapatkan kekeruhan berkeping-keping nyata. Maka hasil pemeriksaan: A. Negatif, B. Positif 1, C. Positif 2, D. Positif 3, atau E. Positif 4. Jawaban yang tepat yaitu yang D, positif 3. Kita lihat pembahasannya. Ini adalah interpretasi dari hasil pemeriksaan protein metode Bank atau manual. Yang pertama, jernih, simbolnya negatif. Kadar proteinnya 0. Kemudian jika kekeruhan sedikit sekali, simbolnya positif negatif atau trace. Proteinnya kurang dari 10 mg%. Kemudian kekeruhan sedikit tanpa butir-butir, simbolnya positif 1, proteinnya 10-50 mg%. Kemudian jika hasilnya kekeruhan berbutir-butir, maka simbolnya positif 2, kadar proteinnya 50-200 mg%. Kemudian kekeruhan hebat berkeping-keping, simbolnya positif 3, proteinnya 200-500 mg%. Dan yang terakhir, menggumpal, simbolnya positif 4, kadar proteinnya di atas 500 mg%. Lanjut ke soal nomor 7. Seorang ATLM akan melakukan pemeriksaan Widal slide untuk menemukan adanya infeksi Salmonella typhi pada somatik antigen pada pasien. Maka reagensia yang diperlukan: A. Salmonella typhi O, B. Salmonella paratyphi BH, C. Salmonella paratyphi CO, D. Salmonella paratyphi AO, atau E. Salmonella typhi H. Jawaban yang tepat yaitu yang A, Salmonella typhi O. Kita lihat pembahasannya. Antigen somatik adalah antigen yang terletak pada lapisan luar tubuh bakteri dan memiliki struktur kimia lipopolisakarida atau yang juga disebut endotoksin. Antigen somatik juga dikenal sebagai antigen O.
Antigen somatik memiliki beberapa sifat, diantaranya tahan terhadap panas dan alkohol, tidak tahan terhadap formaldehid. Antigen somatik digunakan dalam tes Widal bersama dengan antigen H Salmonella typhi dan antigen H Salmonella paratyphi. Antigen H adalah antigen flagel atau alat gerak bakteri. Lanjut ke soal nomor 8. Cara yang tepat untuk mengelola limbah laboratorium yang mengandung bahan kimia berbahaya adalah: A. Membuangnya langsung ke saluran pembuangan. B. Menyimpannya di dalam laboratorium untuk jangka waktu lama. C. Menyediakan kontainer khusus untuk limbah berbahaya dan mengikuti prosedur pembuangan yang aman. D. Menggunakan bahan kimia untuk menetralisir limbah. Atau E. Mencampurnya dengan limbah non-kimia. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Menyediakan kontainer khusus untuk limbah berbahaya dan mengikuti prosedur pembuangan yang aman. Pembahasannya, limbah yang memiliki bahan kimia berbahaya harus dikelola dengan hati-hati, menggunakan kontainer khusus dan prosedur pembuangan yang aman untuk mencegah pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan. Lanjut ke soal nomor 9. Yang menjadi fokus utama dalam etika pelayanan laboratorium adalah: A. Kecepatan pelayanan. B. Keuntungan finansial. C. Kerahasiaan pasien dan kepatuhan terhadap regulasi. D. Penggunaan teknologi canggih. Atau E. Persaingan antar laboratorium. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Kerahasiaan pasien dan kepatuhan terhadap regulasi. Kita lihat pembahasannya. Etika pelayanan laboratorium menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan pasien serta kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku untuk menjaga kepercayaan dan integritas pelayanan. Etika dan kode etik laboratorium medis mengatur dalam berbagai aspek. Yang pertama, kewajiban terhadap pasien, yang dimana sebagai seorang tenaga kesehatan harus bisa menjaga kerahasiaan informasi pasien, memberikan hasil pemeriksaan yang akurat dan tepat waktu, serta memperlakukan pasien dengan baik. Yang kedua, kewajiban terhadap profesi dengan menjaga kompetensi dan profesionalisme, menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Yang ketiga, kewajiban terhadap masyarakat, yaitu melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan memberikan informasi yang benar dan akurat. Lanjut ke soal nomor 10. Seorang laki-laki umur 21 tahun mengeluh demam selama 5 hari, lemas, nafsu makan berkurang. Dokter meminta pada seorang analis untuk memeriksa adanya tekia untuk mendukung diagnosis demam berdarah. Tes apakah yang digunakan untuk mendukung pemeriksaan tersebut? A. Rompelit. B. Retraksi bekuan. C. Masa pembekuan. D. Bleeding time. Atau E. Prothrombin time. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Rompelit. Kita lihat pembahasannya. Tes rompelit adalah cara cepat dan mudah untuk mendeteksi tanda perdarahan pada pasien demam yang dicurigai infeksi dengue. Tes ini dilakukan dengan membentung lengan atas selama 10 menit untuk melihat timbulnya peteki di bawah lengan. Tes rompelit merupakan salah satu metode diagnostik yang dapat digunakan untuk membantu mendiagnosis demam dengue atau DBD. Tes ini juga dikenal sebagai tes tourniquet. Lanjut ke soal nomor 11. Seorang peranata laboratorium kesehatan melakukan flebotomi. Secara tidak sengaja, ATLM tertusuk jarum. Setelah melakukan pemeriksaan HIV terhadap sampel, hasilnya positif. Apa tindakan paling tepat untuk kasus di atas? A. Periksa HIV. B. Periksa anti-HIV. C. Pemberian ARV. D. Periksa ke dokter UGD. Atau E. Lapor ke penanganan infeksius. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Periksa ke dokter UGD. Kita lihat pembahasannya. Jika tertusuk jarum bekas pasien HIV, Anda dapat melakukan hal-hal berikut. Jangan panik, segera cuci luka dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Keluarkan darah dari luka, tetapi jangan dihisap atau ditekan. Disinfeksi luka dan daerah sekitar kulit dengan betadine selama 5 menit atau alkohol selama 3 menit. Segera bawa ke instalasi gawat darurat atau IGD. Laporkan kejadian ini kepada atasan dan buat laporan pajanan. Lakukan pemeriksaan HIV, hepatitis B dan C jika bersedia diperiksa. Jika hasil pemeriksaan HIV negatif, sebaiknya lakukan tes ulang 3 bulan pasca pajanan jarum tersebut. Lanjut ke soal nomor 12. Sampel berupa jaringan tulang diterima pada pukul 9 WITA dan akan dikerjakan besok paginya. Sediaan dipotong oleh dokter residen lab PA dan disimpan.
Tetapi keesokan harinya ternyata sediaan yang telah dipotong tersebut lisis sehingga harus dilakukan pengambilan sampel ulang. Apakah proses yang terlewati sehingga harus dilakukan pengambilan sampel ulang? A. Fiksasi, B. Infiltrasi, C. Clearing, D. Dehidrasi, atau E. Sterilisasi. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Fiksasi. Kita lihat pembahasannya. Ada 4 tujuan dari fiksasi jaringan, yaitu yang pertama, menghentikan autolisis jaringan dengan inaktivasi enzim hidrolisis dari lisosom, dan dengan demikian dapat memberikan morfologi seluler yang lebih baik untuk dianalisis serta menstabilkan struktur baik di dalam maupun di antara sel dengan membuat molekul menjadi resisten terhadap disolusi air dan cairan lainnya. Yang kedua, mengimobilisasi jaringan dengan antigen seluler untuk immunolabeling dari antigen. Yang ketiga, persiapan yang lebih baik dalam pemotongan sampel histopatologi dengan cara memadatkan dan mengeraskan jaringan. Yang keempat, mencegah proses pembusukan, yaitu proses penghancuran jaringan yang diakibatkan oleh aktivitas bakteri dan biasanya dengan pembentukan gas. Sekian latihan soal kita pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like videonya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.